Saya adalah salah satu orang yang kecewa berat ketika Coach STY itu dipecat oleh PSSI. Kecewa sama Pak Erick Thohir. Kenapa? Karena Coach STY inilah yang ngebangun timnas Indonesia sampai bisa sebaik sekarang gitu. Dari peringkat 170-an sampai sekarang ke 120-an. Bahkan kita tuh satu-satunya timnas di Asia Tenggara yang masih bertahan dan melaju di kualifikasi Piala Dunia sampai saat ini. Hasilnya sekarang apa coba? Ganti pelatih itu hasilnya apa? Kita dibantai 5-1 oleh Australia. Tentu saja kekalahan ini itu membuat langkah timnas untuk melaju ke Piala Dunia itu semakin berat. Walaupun masih ada kesempatan ya, tapi orang-orang jadi pesimis gitu. Jadi nggak salah kalau supporter bola di tribun itu meneriakkan nama STY sekencang-kencangnya, karena mereka rindu STY gitu. Mau bagaimanapun, mau sekontroversial apapun beliau adalah orang yang berjasa di tim nasional Indonesia. Setuju ya. Beliau itu tidak cuma sekedar pelatih, tapi juga dekat kan sama anak-anak asuhnya. Seperti keluarga, seperti nggak ada jarak. Dan beliau juga tegas kalau ada 1-2 anak asuhnya yang nggak bisa dikasih tahu, diajak disiplin, ya beliau coret. Jangan hanya karena sayang sama 1-2 pemain yang tidak dipakai oleh STY, akhirnya mengorbankan seluruh harapan masyarakat Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia. Tolong nih Pak Erick Thohir didengar ya. Kok bisa sih Indonesia kalah? Maksud aku kayak gini, kan pelatih udah diganti ya. Tujuannya pelatih diganti itu biar Indonesia nggak malu-maluin. 5-1. Kok bisa 5-1 sih? Padahal itu pelatih udah mantan Barca ya, mantan pemain Barca, harusnya bisa comeback kayak kan pemain Barca bagus-bagus ya. Kayaknya masalahnya di pelatih deh. Kalau misalnya kalah cuma 1-0, 2-0 nggak masalah, 5-1 bro. Kalau kayak gitu mending Agus Ganglapan aja yang ngelatih, jangan mantan pemain Barca. Mama, timnas kalah mah. Kalahnya 5-1 lagi. Bilang dong kalau kalahnya 5-1. Kok bisa kalah? Bukan Indonesia itu bagus. Iya, soalnya bagusnya pas zaman Sinteyong. Kalau sekarang belum tentu. Emang Sintayong kemana dia? Ya udah dipecat lah mah. Oh, dipecat? Mana tadi Sinteyong nobar, bayangin pasti dia ketawa. Iya, orang bagus begitu dipecat. Minimal ketawa, dikit deh. Ketawain lah sama Sintayong. Fix mah. Ya Allah, pada cinta banget sama Sintayong dah. Ya Allah. Enak eraku kan? Kan? Aku ngomong apa kan? Pal-palan jancuk iki anjene. 5-1, Cuk. Iku stadion padahal full wong Indonesia lho, Cuk. Apa gak isin anjir? Sakno sing budal anjir, mulai numpak apa, Cuk? Rugi, Cuk. Mulai numpak kanguru ngentot. Sumpah yo klipert kimpet. Aku lek dadi Erick Thohir ngomong ngene aku nangkon. Kon sing metu apa aku sing metu? Dibantai anjir 5-1. Ngentot. Padahal leg pertama era STY lho, 0-0 Cuk, yo kan 0-0 kan. 0-0 anjing. Iki ku salah towel, pancet towel. Towel ngent. Ini mah bukan total football, tapi hancur total. Bisa-bisanya kebantai 5-1 lawan Australia. Woi Patrick, Erick Thohir, PSSI tanggung jawab lo. Apalagi alasannya, kendala bahasa, adaptasi, gak bakal gue terima. Lo main terbuka lawan Australia, itu sama saja bunuh diri. Ya, sudah tahu kan kenapa Coach Sintayong tuh lebih memilih bermain bertahan ya, karena takut kebantai woi. Kalau andai kata kalahnya masih 2-1 atau kalah 1-0, gue masih bisa menerima. Lah ini kebantai 5-1 dengan kualitas pemain tuh bisa dibilang tuh cukup baik. Gue gak akan nyalahin pemain ya, karena gue melihat tadi semua pemain tuh kayak gak nyaman di posisi mereka masing-masing. Ini emang murni, si Patrick itu emang aneh woi. Tahu gak yang bikin tambahnya segitu apa? Coach Sintayong masih bela-belain nonton timnas Indonesia woi. Dia membangun timnas Indonesia bukan dari nol ya, dari minus sampai sekarang, dan dihancurin dengan segampang itu ya, dengan pergantian pelatih yang udah nggak jelas mainnya gimana gitu ya. Ini lawan Bahrain itu bener-bener harga mati. Kalau lawan Bahrain sampai seri apalagi sampai kalah ya, itu Patrick mending dipecat aja ya. Mana yang kemarin ngomong kalau Indonesia pelatihnya Belanda main total football bakalan dekat ke Piala Dunia. Lu makan tuh total football 5-1 dibantai, kocak. Lu juga pada followers-followersnya ya, pengikut-pengikutnya, kocak lu semuanya. Buat orang-orang yang kemarin teriak STY out, kemana lu semuanya? Masuk gua lu semuanya, kocak.
Pasti lu pada jadi munafik semuanya yang ngomong STO. Ngumpet lu di gua, kocak. Buat lu ya, pelatih timnas ya, Patrick Kluivert ya. Barusan kick off tadi loh. Barusan kick off. Tiba-tiba semua pemain timnas udah di depan. Kosong tuh gawang Indonesia. Lu kira lu melatih Manchester City? Lu kira lu itu Guardiola? Lu itu cuman sekelas Bima Sakti, kocak. Buat PSSI, kalian harus tanggung jawab. Kalian harus tanggung jawab. Ini proyek kalian. Tanggung jawab kalian semuanya. 5-1 kita dibantai. Zamannya Sintayong nggak sampai kalah banyak begitu. Aduh, ganti pelatih, gue pikir makin bagus, makin nyungsep. Aduh, mendingan si Yong juga dah. Parah emang. 5-1 gimana itu? Aduh, gue pikir import makin bagus. Cupang sawah juga mendingan dah daripada Belgia. Parah. Kira-kira ini pengacara Belanda, pengacara federasi, alasan apa ini? Pemain Australia 7 orang nggak ada. Ini pemainnya baru-baru pada bagus juga, pelatih baru. Alasan naon nih dibantai 4-0. Dulu alasannya boring mainnya boring bertahan. Dele main nyerang 4-0. Salah pemain. Salah rumput. Astagfirullah. Sugante bakal elehnya teh 1-0 gitu atau 2-0 lah atau 2-1 4-0. Gusti nu agung. Ini template ini kena banget sih. Enak zamanku toh. Itu beneran enak zamannya dia. Dengan permainan yang secakep dan seindah itu. Gemes aku. Kali ini sih fatal sih kesalahannya. Itu aku waktu bikin video yang pertama kali reaction dia datang ke Indonesia. Aku tuh udah bilang, gak akan mungkin dia sanggup. Dan ternyata terbukti kan. Kalau sampai lawan Bahrain juga sama. Mamam. Gak ada toleransi, gak ada ampun. Depak. Aku ntar mau lihat gimana waktu dia lawan Bahrain nanti. Tadi ayahku nonton. Apa kata komentator yang ada di global ya? Kan ada di global untuk reaksinya juga ya. Bilang apa? Patrick Kluivert itu gak ada apa-apanya. Dia gak bisa baca taktik. Aduh, pelatih kok gak bisa baca taktik. Gitu loh. Kalau sampai nanti lawan Bahrain kalah, siap-siap aja ya. Dirujak sama satu Indonesia. Udah itu aja. Ya, ada 3 orang yang disorot atas kekalahan timnas Indonesia ya ketika melawan Australia pada hari Kamis kemarin ya dengan skor yang cukup telak 5-1 ya. Nama pertama yang disorot tentu adalah Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir ya. Ketika Erick Thohir melakukan pergantian pelatih dari STY ke Patrick Kluivert, banyak sekali netizen atau supporter Indonesia yang kecewa. Ya, mereka sampai mengatakan bahwa ya Erick Thohir ini terlalu mendengar apa yang dikatakan oleh si Towel. Nah, kemudian nama yang kedua yang disorot oleh netizen atau oleh supporter Indonesia adalah pelatih timnas Indonesia saat ini, Patrick Kluivert. Ya, kita melihat bagaimana sosok pelatih kita yang baru ini seperti minim taktik, bingung apa yang harus dilakukan ketika timnas kita melawan Australia. Kemudian nama ketiga ada Coach Sintayong. Ya, tagar kembalikan Coach Sintayong semakin menguat. Ya, karena melihat rekam jejak dari seorang STY itu sangat-sangat positif.
Dia membangun timnas Indonesia ini bukan dari nol, tetapi dari minus. Ya, beliau datang dengan kondisi carut marut persepak bola Indonesia, tapi mampu kombinasi antara pemain lokal dengan pemain keturunan itu sangat-sangat menghasilkan sesuatu yang positif, ya, sangat positif. Makanya kita tidak heran ketika di saat timnas Indonesia dibantai oleh Australia, banyak sekali yang kecewa, ya, banyak sekali yang kecewa. Towel bilang, bosan kalau nonton bola zaman STY, terlalu main bertahan, ya, maunya yang Patrick Kluivert, total football, ya, menyerang. Hasilnya apa? Hancur total. Kalau sudah begini, siapa yang mau disalahkan? Siapa yang mau disalahkan? Semua sudah terlambat. Apalagi STY juga nonton. Wah, ini bisa diketawain sama STY. Terima kasih kepada Ketum PSSI atas pergantian pelatih Timnas Indonesia dan jajarannya. Ketika mereka datang, mereka disambut dieluk-elukan bagaikan sang bintang. Dan hari ini kami sangat menikmati total football, Pak. Benar-benar total. Dan terima kasih atas solusinya. Solusi atas kendala bahasa, kendala dalam ruang ganti, kendala-kendala yang lainnya, kendala kebiasaan. Terima kasih Pak atas solusinya. Jujur dari hati yang paling dalam, tidak ada kesalahan sedikit pun dari pemain. Mereka telah berjuang mati-matian di lapangan. Dan terima kasih juga tuh kepada komentator-komentator. Siapa tuh si Well yang terus menghina atas nama kritik kepada STY. Ini kan yang kalian mau, ini kan yang elu mau, dan diduga mungkin juga ini kan yang kalian mau, hai para juragan-juragan, ini kan yang kalian mau, ini kan yang kalian ingin lihat timnas Indonesia seperti ini. Tapi kami secara pribadi tetap optimis timnas Indonesia dikembalikan ke dalam bentuk sebelumnya. Pesan saya, yang tahu diri mundur. Yang tahu diri dipulangkan, yang masih punya hati nurani dan wisdom kembalikan, yang memang layak dikembalikan. Timnas Indonesia selalu di hati. Jadi apa yang dilakukan oleh para pelatih selama ini? Betul waktunya mepet, betul sekali waktunya mepet. Siapa yang mengatakan waktu mereka banyak? Tapi kerangka tim sudah dibentuk, Pak. Ya kan, kerangka tim ini sudah dibentuk. Ya, kalaupun ada tambahan 1-2 pemain itu wajar untuk menambah kekuatan. Tapi chemistry seharusnya terjalin jika para pemain bisa bermain dengan nyaman dengan strategi yang dipilih. Strateginya bermain menyerang, yang penuh resiko, ya kan, bermain dengan 2 center back yang penuh resiko, tanpa juga mungkin mengkalkulasi atau memperhitungkan permainan strategi counter attack dari Australia. Kemudian yang ketiga, main banyak long ball, main banyak crossing. Why? Kenapa? Kenapa gak main umpan-umpan pendek sampai ke depan? Saya gak ngerti kenapa, ya kan, padahal ini kan pemain-pemain standar Eropa. Kemudian Rizky Ridho masuk. Rizky Ridho malah saya melihat bagus mainnya Sananta sih. Aduh, syuting aja melenceng, dia gimana sih? Jadi bingung juga saya. Sananta tuh sebenarnya dapat peluang. Sekali dia mau kasih umpan juga terlambat. Gimana sih Marcelino di dalam kotak penalti? Kotak-katik pada saat ada pemain lain yang free. So, saya melihat nih permainan yang buruk sekali dari Timnas Indonesia. Dan saya pikir nih, sepertinya ya, para pemain dari Timnas Indonesia ini overconfident. Terlalu percaya diri karena Belanda kalau bangun gedung, ya bikin bendungan, nah, bikin apa lagi tuh, kincir angin, jago. Kalau suruh ngelatih masih cakepan Sintayong dah, gua kasih tahu aja dah. Ya, kalau pemain oke. Cuman kalau pelatih kan sama aja arsitek, ya nggak? Kalau Belanda kalau buat bangun gedung, nah, bikin bendungan gitu. Lu lihat aja tuh gedung yang di sana no, di kota tua, sampai sekarang kokoh tuh Belanda. Tapi kalau buat ngelatih tak dulu masih bagusan Sintayong. Apa harus Sintayong ya, meski disalahkan makan no ya Patrick Kluivert, diketawain no sama Sintayong ya. Astaga, cok. Patrick ya, sorry tuh saya nih. Gua lebih demen lihat Jay Itja sama Rizky Ridho ya dibanding Mes. Aduh, nggak ada koneknya cowok sama Jay. Terus ya, buat Bang Patrick, itu posisinya Dean cobalah isi sama Verdong ya.
biar ada nyerangnya dikit. Satu lagi Bang Patrick, kok itu Nathan Choaon gak pernah main tiba-tiba jadi starter? Kan ada Ivar, kan ada Pulpesi, ya nggak apa-apa lah main sekali-kali tuh. Duetin sama Tom Haye ya. Pak Erik, Anda tidak usah memasang wajah sedih ya, sampai mau menangis, nggak perlu Pak. Jutaan orang Indonesia sudah cukup mewakili rasa kekecewaan, rasa sedihnya. Apa yang terbentuk hari ini dan apa yang terjadi hari ini itu karena Anda sendiri. Yang dimana seorang STY sudah mengumpuk timnas kita hingga di detik ini, yang bisa saya katakan cukup bagus, tapi impian itu dihancurkan oleh Anda. Bukan salah pemain kita pemain yang bagus, tapi skema yang dijalankan itu tidak terjadi hal yang baik, dan pemain tersebut sangat hari ini itu terlihat satu dengan lainnya bingung. Itu tanggung jawab pelatih, bukan tanggung jawab seorang pemain. Pemain di lapangan mengikuti arahan pelatih, tapi pelatih yang Anda pilih adalah pelatih yang tidak berpengalaman ataupun jauh memiliki pengalamannya daripada STY. Yang harus tahu diri mundur itu bukan pelatih Pak, tapi Anda sendiri. Ini gue langsung dari GBK ya, ini masih ramai banget di sini. Lu udah pada lihat juga 2 kali golnya itu dari crossing corner ya. Nanti untuk review yang lebih proper mungkin malaman atau besok. Tapi ada satu fun fact yang mau gue kasih tahu kalian, boy. Mungkin lu yang datang di nobar di sini atau lu nobar dimanapun. Di sini ketika kameramen nyorot Kluivert, itu supporter tuh nyorakin kayak Kluivert Ya berarti dengan hasil 5-1 ini ya berarti gue yakin 99% ya penonton timnas itu masih belum bisa menerima kehadiran seorang Kluivert. Ini gue nggak bohong ya boy, lu boleh tanya orang-orang yang datang nobar yang beneran dukung timnas, bukan buzar-buzar 700, oke? Nih lu tanya temen gue nih kalau nggak percaya, gimana tanggapan lu sama permainan Kluivert? Aduh, berantakan defense-nya. Kalau lu gimana, Dar? Parah, Cok. Bener-bener disorakin terus sama penonton di sini, Cok. Jadi bukan gue yang nggak bisa move on dari Sintayong, tapi emang hasil kita jauh banget dari harapan ya. So menurut kalian gimana boy terkait dengan hasil dari timnas kita yang kocak ini? Tulis di bawah ya. Terima kasih banyak pada follow timnas selanjutnya. Bye. Ada 4 pemain yang menurut saya mengalahkan Indonesia malam ini. Yang pertama adalah penjaga gawang Australia, penampilannya luar biasa. Yang kedua, penjaga gawang kita mengalahkan kita, Martin Pas. Ini adalah penampilan Martin yang terjelek dari 7 penampilannya bersama timnas Indonesia. Yang kedua adalah Rizky Ridho, terlambat dimasukin. Tadi malam di TV One, apa kabar Indonesia malam tadi malam, saya mengatakan begini bersama Coach Dede Sulaiman. Kalau hanya ada 1 pemain Indonesia asli yang harus diturunkan oleh Coach PK sejak menit awal, maka itu harus Rizky Ridho. Kenapa? Kenapa nggak Marcelino? Karena Rizky Ridho kita tahu chemistry-nya, kepakemannya bersama Jay Itzes di belakang telah terbukti dalam beberapa laga sebelumnya. Saat mereka diturunkan berdua sejak menit awal, melawan Arab Saudi di pertandingan pertama, melawan Australia November yang lalu, kemudian menghadapi Arab Saudi di September, kemudian saat kita mengalahkan Arab Saudi bulan November yang lalu. Rizky Itzes turun sejak menit awal, kita nggak pernah kalah. Anda menyebut 3 center back loh tadi barusan. Ya, bukan. Yang dimainkan tadi itu kan hanya 2 center back. Betul, karena kita memainkan pakem 4 pemain di belakang. Iya. Seandainya itu 3. Dan ternyata belum siap kan itu Bang Omar. Iya, Hilgers bermain jauh di bawah. Nggak ada chemistry yang tercipta dengan Jay Itzes. Apalagi Kevin Dix juga bermain jauh di bawah performanya yang sebenarnya. Begitu juga penjaga gawang. Kalau semua pada jauh di bawah performa, apa alasannya bro? Ya bisa jadi istirahat terlalu panjang. Kemudian chemistry memang belum tercipta di lini belakang. Karena ini yang pertama kalinya Jay Itzes langsung ditandemkan dengan Hilgers di tengah di belakang. Jadi saya pikir pelatih baru ini juga sepertinya nggak ngerti apa yang perlu dilakukan untuk menyatukan para pemain. Karena komunikasi dan koordinasi itu nggak jalan sama sekali. It means something is wrong in the strategy. Saya dengan mengatakan formasi 4-3-3 itu kemudian setelah Australia unggul dengan skor 3-0 berubah menjadi 3-5-2 dan ada 5 pemain yang di pertahanan. Pada saat Australia itu menyerang, berubah. Jadi akhirnya sadar juga ini Patrick Kluivert bahwa harus bermain lebih rapat di pertahanan karena para pemain Australia pada saat sudah memasuki final third, sepertiga lapangan bagian penyerangan mereka nyaman sekali memainkan umpan-umpan pendek mereka. Jadi Irvine itu mencetak 3 gol itu saya pikir karena para pemain Indonesia itu ball watching.
Dan Indonesia cuma bisa mendapatkan 2 peluang kan di babak pertama. Yang dari free kick-nya Kelvin, tadi sudah saya katakan, yang J.I.Z hampir mencetak gol. Dan juga Kevin Dix, yang penalti itu. Dan sekarang nih dengan kekalahan ini, berarti untuk sementara Indonesia berada di peringkat nomor 5. Lu turun jauh karena Bahrain lawan... Udahlah Bung Erick Thohir, lu gak usah sedih, yang harus sedih itu kita sebagai pendukung timnas. Karena lu tiba-tiba ganti pelatih di tengah jalan, ya kan? Dari awal itu si Patrick Star akan digadang-gadang jadi pelatih di kita, menggantikan STY, sudah menimbulkan perdebatan. Ya kan? Akhirnya apa? Debut pertamanya aja sebagai pelatih hari ini, 4 bulan loh, ya. Pendukung timnas menunggu untuk laga hari ini. Kalah. Minimal kalau mau direspekin sama pendukung, kasih imbang. Sebenarnya si Patrick Star ini pakai strategi apa sih? Hah? Nangkap ubur-ubur? Apa gimana? Coba. Dibayar mahal, hasilnya seperti ini. Apalagi kalau kita lihat banyak teriakan STY setelah laga. Berarti lebih respekkan ke STY daripada si Patrick Star. Nah, kita masih punya 2 debut lagi. Lawan Cina sama Bahrain. Kalau lu bisa membalikan keadaan, mencuri 6 poin, nah gue bakal bikin video lagi mengatakan respect Patrick Star gitu ya. Tapi kalau kalah, 1 kali lagi kalah, kayaknya gue gak akan respect. Ya, melihat kekalahan timnas Indonesia kemarin, kita seperti melihat komposisi pemain itu seolah-olah banyak pemain lokal semua, seolah-olah pelatihnya itu pelatih lokal, ya. Tapi melihat komposisi pemain, komposisi pelatih, ya, staf kepelatihan, rasa-rasanya sulit bagi kita untuk menerima kekalahan itu. Melihat pertandingan kemarin, rasa-rasanya juga sangat aneh, ya, rasa-rasanya juga sangat aneh. Timnas Indonesia bermain seperti kembali kepada budayanya, ya. Selalu long ball dan long ball, ya. Tapi hasilnya apa? Ya, niatnya mau total football, mau menyerang, tapi apalah daya, ya. Australia terlalu tangguh. Australia terlalu tangguh, ya. Timnas Indonesia sudah seperti ini, tentu banyak sekali yang kecewa. Banyak sekali yang kecewa. Ya, banyak sekali yang kecewa. Semoga saja ini bisa menjadi koreksi, ya, bahan koreksi bagi Ketua Umum PSSI, ya. Semoga saja timnas kita ke depannya bisa jauh lebih baik, ya. Dibantai 5-1 itu sangat memalukan loh, ya, sangat-sangat memalukan. Sangat mengecewakan dan sangat amat menyedihkan. Timnas Indonesia harus dibantai 5-1 di kandang Australia. Dan ini menjadi kekalahan kedua telak, ya. Indonesia setelah waktu itu di Piala Asia 4-0, kali ini 5-1. Dan gue akan bahas banyak hal, jadi ini video akan panjang, disclaimer dulu. Dan ini pun gue baru bisa untuk buat videonya setelah mengumpulkan ketenangan. Oke? Dari starting 11. Ketika starting 11 pertama kali dikeluarkan, ada rasa optimisme karena gua kira 4-2-3-1. Makanya pada saat di video starting 11 gue bilang, 4-2-3-1 nih. Gue lumayan happy lah. Ternyata di lapangan 3 back lagi. Nggak ada bedanya. Gini, kalau lu mau bermain dengan 3 back, 5 back, ya whatever pokoknya, dengan 3 back tengah, lu harus pastikan dulu pemain lu ini sudah terbiasa. Kalaupun pemain lu tidak terbiasa, pastikan dulu kualitas pemain lu ini benar-benar hebat. Sangat mudah beradaptasi. Oke. Yang terjadi adalah kita sudah berkali-kali melihat Calvin Verdong ditriokan dengan J.I.Z dengan Messilhurst. Ini nggak padu. Mungkin ada 1-2 kali dicoba nggak padu. Oke, nggak padu. Dan lu lakukan hal yang sama dengan berharap hasil yang beda, itu bullshit.
Dan dari 5 pemain belakang, 4-nya itu di klubnya main 4 back. Hanya 1 J.Itzes yang bermain dengan 3 back tengah. Itu pun lihat Venezia peringkat berapa sekarang. Walaupun J.Itzes secara individual mainnya lumayan bagus, tapi tetap kolektivitas defense seperti apa. Terus di tengah, Nathan dengan Tom Haig. Tom Haig kita tahu kekurangannya apa. Stamina, daya jelajah. Dia lebih kayak Pirlo lah. Kan Pirlo butuh Gattuso. Gattuso-nya bukan Nathan, jelas. Nathan, kalau lu lihat, dia itu harus mengcover Tom Haig. Mengcover kekurangan Tom Haig itu dalam defense. Yang terjadi adalah ketika build up, Tom Haig jemput, Nathan ke kiri. Ke depan. Hilang-hilangan terus. Berkali-kali meninggalkan posisi. At the end-nya apa? Ketika defense, Tom Haig sendirian. Kelabakan. Di depan, ya 3 pemainnya. 3 pemain praktis, 3 pemain yang bisa dimainkan. Terbaik di depan. Itu pun terlalu ke tengah dan tidak ada yang menjemput. Jadi kayak Marcelino Strike sama Ole Roman ini kayak bingung posisinya. Bergantian sih bergantian, tapi bergantian bingung. Tidak ada kekompakan. Karena memang mungkin baru pertama kali kerjasama. Dari formasi aja yang seperti tadi gue jelaskan sudah ada banyak kekeliruan dan banyak hal yang salah. Terus dari segi pertandingan, 15 menit kita bisa kontrol, kita bisa ngepres Australia. Australia nggak dapat peluang, nggak ada bisa keluar. Kita dapat peluang clear pertama dari J.Itzes, habis itu kita dapat penalti. Sayang penaltinya nggak masuk. Kita sudah bisa menyulitkan dan kita sudah membuktikan kita bisa ngepres Australia. Tapi momentum itu nggak dimanfaatkan. At the end, kita kena peluang pertama yang Martin pas save, habis itu kena penalti. Dan Sue-nya masuk. Ya, penalti dari Australia. 1-0, sebenarnya masih bisa kita comeback karena kita bermain bagus. Tapi the problem is, semenit lebih kemudian, terjadilah gol kedua yang menurut gue lagi-lagi ini faktor miskoordinasi defense. Ketika lu bermain dengan 3 back, dan lu memutuskan untuk bermain man to man, artinya salah satu itu man to man, 2-nya cover area. Yang terjadi tadi adalah J.Itzes itu ngepres. Verdong kan udah terlalu ke kiri. J.Itzes ketarik man to man. Mes ini harusnya bisa cover area. Apa yang dia lakukan? Maju juga. Makanya dia maju tapi nanggung. Terjadilah gol kedua. Itu parah menurut gue organisasi defense-nya. Gol ketiga ya sama, pada bengong. Defense second line juga nggak ada. Tugasnya Nathan. Hilang juga. 2 gol set piece babak kedua. Tidak ada koordinasi. Itu juga salah pelatih. Seperti U20 kemarin. Harusnya udah diantisipasi. Jadi, ketika gol pertama, itu kita masih bisa bounce back harusnya. Gol kedua ini udah kill the game. Kelihatan permainannya langsung long ball. Tengahnya dimatikan. Itu udah nggak bisa kemana-mana kita. Kita coba dari sayap, balik ke belakang. Ujung-ujungnya Mace, Verdong, gantian aja tuh. Long ball. Nggak ada yang bagus. Babak kedua lebih mending secara permainan. Tapi lagi-lagi efektivitas cuma 1 gol. Eliano masuk lumayan bagus. Dapat 1 peluang clear juga. Tapi it's not enough. Lagi-lagi defense kita kena counter. Dan Patrick Kluivert bilang, dia suka bermain ball possession. Dia suka bermain menyerang. Dan sebenarnya, ya, kita menguasai ball possession. Tapi yang dia lupa, yang mungkin belum terimplementasi dengan baik di pertandingan kali ini adalah, lu kuasai bola tujuannya apa? Tujuan lu adalah untuk menyerang, tujuan lu adalah untuk create peluang dan mencetak gol. Itu tidak dilakukan dengan baik. Yang kita lakukan adalah kita kuasai bola, tapi kita bingung mau seperti apa. Karena di tengahnya kalah. Ketika lu lu total football yang kita kenal, Barcelona, Pep-nya, City yang zamannya top-topnya, pernah nggak main dengan 5 back? Kita bilang 5 back karena 2 wing back-nya itu full back. Pernah nggak? Nggak ada. Main 4 back. Zamannya Pep treble pun 3 back doang. 2-nya itu winger. Grealish sama Bernardo. Harus lebih banyak pemain yang
memang inisiatifnya untuk menyerang, untuk bermain sepak bola menyerang. Kalau lu main sepak bola menyerang, tapi yang lu mainin pemain yang lebih banyak konsentrasinya untuk bertahan, terjadi mereka bingung, mereka pegang bola, iya. Tapi mereka bingung mau diapain ini bola. Karena kita sudah biasa, atau kita lebih memang cenderung untuk defense. Dan itulah yang terjadi. Di tengah nggak ada yang pegang bola kecuali Tom Hai. Tom Hai terisolasi. Dia bingung mau passing kemana, Marcelino nggak kelihatan. Sama sekali, strike, kebingungan, nggak kelihatan. Ole doang kerja keras, itu pun ya kerja keras doang. Karena terisolasi, nggak jelas perannya. Jadi 7 menit ini gue ngomong 7 menit, ini begitu banyak PR dan kesalahan yang dilakukan oleh Patrick Kluivert dan pelatih yang gue harap lawan Bahrain dan China ini harus segera diperbaiki. Kita udah biasa bilang kita nggak bisa bicara, oh kasih waktu, tidak ada waktu. Itulah memang tugas yang harus diambil ketika lu mengambil tanggung jawab sebagai pelatih di tengah jalan. Ya, lu harus ambil konsekuensinya dan lu harus perform segera mungkin. Jadi harus ada solusi dan semoga lawan China, lawan Bahrain, lawan China ada perubahan yang signifikan. Gue tidak mau bilang harus ada perubahan doang. Harus ada perubahan yang signifikan dan it's a must win game. Titik. Oke? Segitu dulu. Ya, melihat permainannya, sama lihat komposisi di bagian belakang ya. Tentu sangat terkejut ketika Rizky Ridho itu tidak dimain dari menit awal. Karena biar bagaimanapun ya, tandem antara Rizky Ridho dan Zai Ices itu kan sangat cocok. Terlihat jelas ketika Zai Ices tidak dipasangkan dengan Rizky Ridho, seperti orang yang kebingungan. Ya, seperti orang yang kebingungan. Mads Hilgers bagi saya gimana ya? Kalau mau dilihat lebih baik kasih Rizky Ridho. Ya, Mads Hilgers mainnya kayak fisiknya agak kuat gitu. Atau mungkin ini hanya pandangan saya ya. Tapi memang yang kita lihat di atas lapangan seperti itu. Ini tentu merupakan sebuah kekalahan yang sangat mengecewakan ya. Kita melihat bagaimana di akhir pertandingan para supporter bukannya meneriaki para pemain atau pelatih, malah meneriakan para pelatih atau mantan pelatih kita, Coach Sintayong. Ya, semoga saja tagar atau keinginan supporter untuk mengembalikan Coach Sintayong bisa terwujud ya. Ya, walaupun timnas kita kalah, mari kita tetap mendukung ya. Semoga apa yang kita cita-citakan agar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia bisa terwujud. Masih ada jalan lain melalui round keempat. Oke?